Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Safira, absensi 35 dengan NIM 2501050 Rombel F akan menjawab soal UTS pengantar ilmu pendidikan. Pertama, pemahaman tentang pengantar ilmu pendidikan. A. Ilmu dan konsep dasar pendidikan. Pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Sebagai bidang keilmuan, pendidikan memiliki teori, konsep, dan metode ilmiah. Ilmu pendidikan mempelajari bagaimana proses belajar mengajar terjadi, bagaimana manusia berkembang, serta bagaimana membentuk karakter dan kepribadian. Pendidikan memiliki beberapa landasan ilmiah seperti landasan yuridis berdasarkan hukum dan UUD 1945, landasan filosofis berdasarkan nilai-nilai Pancasila, landasan sosiologis dan kultural berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan budaya, serta landasan psikologis sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dengan kata lain, pendidikan bukan sekedar proses belajar di sekolah, tetapi sebuah sistem yang terencana untuk manusiakan manusia secara utuh. B. Filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat manusia membahas hakikat manusia sebagai makhluk bermoral, berpikir, dan spiritual yang memiliki kebebasan serta tanggung jawab untuk menentukan arah hidupnya. Filsafat manusia menjadi dasar dari filsafat pendidikan, karena pendidikan bertujuan membentuk manusia sesuai hakikatnya. Filsafat pendidikan sendiri adalah pemikiran mendalam tentang nilai, tujuan, dan arah pendidikan. Ia menjadi panduan agar pendidikan tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter moral dan kebijaksanaan. Filsafat pendidikan juga melahirkan berbagai aliran pemikiran, seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan rekonstruksionalisme, yang semuanya berperan dalam pembentukan kurikulum, metode belajar, dan tujuan pendidikan. C. Landasan pendidikan. Pendidikan berdiri di atas beberapa landasan utama yang saling berkaitan. Pertama, landasan yuridis. Pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. Landasan filosofis. Pendidikan berakar pada nilai Pancasila sebagai pedoman moral dan arah tujuan bangsa. C. Landasan sosiologis dan kultural. Pendidikan harus menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat agar relevan dengan kehidupan sosial. Selanjutnya, landasan psikologis. Pendidikan memperhatikan perkembangan kepribadian dan potensi individu peserta didik. Selanjutnya adalah landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi agar proses belajar lebih efektif dan sesuai dengan kemajuan zaman. Dengan adanya landasan ini, pendidikan berjalan secara sistematis, memiliki arah dan tidak lepas dari nilai kemanusiaan. D. Asas nasional dan education for all, atau pendidikan untuk semua. Asas pendidikan nasional bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas ini menekankan prinsip demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Sementara itu, Education for All atau pendidikan untuk semua merupakan gerakan global yang diprakarsai UNESCO agar semua orang tanpa memandang gender, status sosial, atau tempat tinggal memperoleh akses pendidikan yang bermutu. Maknanya, pendidikan adalah hak semua manusia dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat. E. Etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Etika dalam pendidikan adalah nilai moral dan norma perilaku yang harus dijunjung oleh guru dan peserta didik.
Etika mencakup kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan rasa hormat. Sedangkan profesionalisme adalah sikap dan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kompeten, dan berintegritas. Guru profesional tidak hanya pandai mengajar, tetapi juga menjadi teladan, mampu berkomunikasi dengan baik, dan menjunjung tinggi kode etik pendidik. Gabungan antara etika dan profesionalisme menjadikan pendidikan bermartabat dan beradab. F. Dimensi-dimensi kemanusiaan. Manusia dipahami memiliki berbagai dimensi kemanusiaan, yaitu 1. Rasionalisme, kemampuan berpikir dan menalar. 2. Moralitas, kemampuan berinteraksi dan hidup bersama orang lain. 2 adalah moralitas, yaitu kesadaran untuk membedakan benar dan salah. 3. Sosialitas, artinya kemampuan berinteraksi dan hidup bersama orang lain. 4 adalah spiritualitas, yaitu kesadaran akan nilai-nilai ketuhanan dan makna hidup. Sedangkan terakhir adalah ekologis, artinya tanggung jawab terhadap kelestarian alam. Pendidikan berfungsi untuk menumbuh kembangkan seluruh dimensi ini secara seimbang agar manusia menjadi makhluk yang utuh dan beradab. Jawaban soal nomor 2. Mengapa ada orang baik dan jahat dan peran guru? Orang bisa menjadi baik atau jahat karena pengaruh lingkungan, pendidikan, dan pembentukan karakter sejak kecil. Filsafat manusia menekankan bahwa manusia memiliki akal dan kehendak bebas untuk memilih kebaikan atau keburukan. Sebagai guru, upaya yang harus dilakukan agar murid menjadi orang baik antara lain. Pertama, memberi teladan moral dalam sikap dan perbuatan. Kedua, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang berkarakter penuh kasih dan disiplin. Keempat, membimbing siswa dengan pendekatan humanistik, bukan hukuman fisik. Dan terakhir adalah mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap kegiatan belajar. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah tanggapan terhadap kasus SMA N1 Cimarga, Banten. Berdasarkan nilai-nilai etika dan asas pendidikan dalam penjelasan tadi, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penegakan disiplin harus dilakukan dengan cara yang bermoral, edukatif, dan tanpa kekerasan. Kepala sekolah memang bertugas menegakkan aturan, tetapi tindakan fisik bertentangan dengan etika pendidikan dan asas kemanusiaan. Namun, siswa juga wajib menghormati guru dan menaati tata tertib sekolah. Pemerintah dan masyarakat sebaiknya tidak langsung menghukum, tetapi menempuh pendekatan dialog, mediasi, dan pembinaan karakter. Pendidikan seharusnya menjadi ruang untuk menumbuhkan kesadaran, bukan untuk saling menyalahkan. Kasus ini menjadi pelajaran penting agar disiplin ditegakkan melalui nilai-nilai etika dan profesionalisme guru. Sekian penjelasan jawaban soal UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.